Bagaimana kabarnya? Luar biasa, berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, bersyukur setiap minggu kita boleh bersekutu di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Baik, mari bersama-sama kita akan mengawal ibadah kita. Kita akan bersama-sama memulai dengan ucapan syukur kita dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami sampai pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini tiba saatnya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami ingin bersekutu secara pribadi dengan Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus jamah setiap kami, buka hati kami, ketuk pintu hati kami Tuhan. Supaya Engkau boleh mengalir masuk ke dalam hati kami, ke dalam hidup kami. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu urapan-Mu, kami rindu jamahan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan Yesus. Berkati ruangan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kita. Minimal sampai telinga kita mendengar dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih Engkau hadir di tempat ini, menjamah kami, melawat kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, tinggikan namanya, sebab Engkau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Haleluya, haleluya. Oh, glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, sebab jiwaku tenang bersama-Mu Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Mari buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Sebab Roh-Mu yang kudus Tuhan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah
Kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Amin. Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati. Amin Tuhan. Ini pernyataan setiap kami Tuhan. Kami mau berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Amin. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Amin. Berserah penuh di hadirat-Mu Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidup. Amin. Di altar-Mu, menyembah. Oh, buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh, menyembah-Mu Tuhan. Kami mau sembah Kau lebih lagi. Hidup kami Hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kau mau buka hati kami lebih lagi Tuhan. Haleluya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat-Mu Tuhan.
kudus-Mu. Penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang kami nampak kemuliaan-Mu. Amin. Oh, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, amin. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Kami percaya itu Tuhan Yesus. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Saat ini kami lebih daripada 2-3 orang Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami, menguatkan setiap kami yang lemah, memberikan jalan setiap kami yang memiliki pergumulan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada kelepasan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, mengalirlah kuasa-Mu. Roh Kudus, mengalirlah Engkau di tempat ini, memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memulai dan kami siap untuk memuji-muji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang percaya, mari katakan bersama-sama dengan saya. Haleluya. Amin. Masih bersuka cita untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Siapa di sini yang percaya bahwa ada gerakan roh Allah di tempat ini? Amin. Haleluya. Ada gerakan roh Allah. Haleluya. Mari bersama-sama kita menyatakan ada gerakan roh Allah di sini. Nyatakan ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat,
menyala-nyala, kita tetap melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Biarlah rohmu. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, bersiaplah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Hey, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Biarlah rohmu dan layanilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh kita sudah menyala-nyala, amin. Mau siap lebih lagi buat Tuhan, mau melayani Tuhan lebih lagi, amin. Katakan, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, rohku menyala-nyala. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bersama-sama kita akan persiapkan hati kita lebih lagi. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk setiap pujian yang kami naikkan, kami percaya Engkau berkuasa di atas puji-pujian kami Tuhan. Saat ini tiba saatnya kami mau lebih lagi membuka hati kami lebar-lebar Tuhan, membuka telinga kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku, berikanku, berikanku hati-Mu. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan kami mata seperti mata-Mu Tuhan. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk
berikan ku, oh, berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Berikan ku kakimu, langkah dalam rencanamu. berikan ku hatimu. Berikan kami, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berikan kami hati seperti hati Tuhan. Berikan kami tangan dan kaki seperti Tuhan, agar supaya kami bisa melihat jiwa-jiwa di sekitar kami, di mana mereka membutuhkan Tuhan. Mereka membutuhkan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami adalah pengerja-pengerja Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan yang siap untuk melaksanakan tugas mulia itu. Tuhan pakai semua kami untuk menjadi alat Tuhan, menuai jiwa-jiwa yang sekarang ini sedang meratap, menangis, membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Pakai kami, bukakan mata kami Tuhan, melihat mereka yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, lewat kehidupan kami, keseharian kami, Tuhan memandang kami, Tuhan mau pakai kami dimanapun kami berada. Tolong kami, bantu kami, dukung kami selalu Tuhan, menjadi alat Tuhan yang mulia, menjadi alat Tuhan yang berguna.
bagi nusa dan bangsa ini. Kami bersyukur, kami memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Mama cantik. Iya, terima kasih ya Mas untuk pelayanannya pagi hari ini. Halo, 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 Bapak Ibu sehat ya? Oh, sehat. Sehat, kalau nggak sehat nggak bisa ketemu lagi ya. Sekalipun rada masuk angin gitu. Ada yang rada masuk angin? Yang greges-greges gitu. Ini tolong saya lupa dimatikan. Kegedean. Iya sekalipun kurang sehat, nggak enak badan, greges-greges, harus dipaksa ya Bapak Ibu. Harus dipaksa, nggak boleh lemes, nggak mau ibadah, nggak mau menyembah Tuhan, wong awakku lagi ora penak, di rumah saja. Oh, tidak seperti itu. Tapi anak-anak Tuhan harus semangat, harus harus bangkit gitu ya. Harus bangkit dari kelemahan, harus bangkit dari males, tidak enak badan gitu ya. Kalau Tuhan ada di sini, Tuhan siap untuk menolong kita semua. Haleluya, Bapak Ibu siap ya untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita bersama-sama mau belajar kembali. Kita mau belajar kembali tentang pembaharuan, perubahan. Ya. Ya, belum siap. Baik, kita tunggu saja. Bapak Ibu sabar dulu ya, kita mau baca ya, hidup yang diubahkan atau hidup yang dibaharui. Hidup yang diubahkan, kita mau baca bersama di dalam Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20, hidup yang diubahkan seperti ini di dalam Galatia 2 ayat 20, kita mau baca bersama-sama. Mari kita baca, 1, 2, 3. Namun aku hidup tetapi bukan lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan dalam daging. Yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Iya, ini ditulis oleh seorang rasul yang begitu terkenal, Bapak Ibu ya. Dan rasul ini yang membawa kita pagi hari ini untuk belajar bersama tentang hidup yang diubahkan. Kalau minggu-minggu kemarin, ya minggu-minggu kemarin kita belajar, belajar tentang Pentakosta gitu ya, hari yang ke-50 di mana Bapak Ibu semua sudah mendapatkan, apalagi minggu yang kemarin gitu ya, Bapak Ibu yang ada di altar, ada yang sampai ditumpangi tangan, ada roh Tuhan turun dan di situ mereka bisa berbahasa roh. Ada baptisan roh yang begitu nyata, karena setiap yang dijamah itu ada pembaharuan, ada
perubahan, ada kekuatan gitu ya. Ada kekuatan yang ditransfer langsung oleh Tuhan ke hidup kita. Nah, sekalipun gitu ya, ya silakan diklik ya. Iya, sekalipun hari Pentakosta sudah selesai, sudah kita rayakan bersama dan kita rasakan hadiratnya Bapak Ibu, namun Roh Kudus, ya Roh Kudus, Roh Tuhan tetap bekerja dengan tugas-tugasnya dan aktif sampai hari ini. Ya, Roh Kudus tetap bekerja aktif sampai hari ini, sekalipun hari Pentakosta sudah selesai. Ya, sudah kita rayakan bersama-sama. Dan Roh Kudus aktif dalam penciptaannya. Kejadian 1 ayat 2. Roh Kudus memberi hidup kepada makhluk ciptaannya di Kejadian 2 ayat 7, dan Roh Kudus mengilhami para nabi dan rasul. Dan nabi rasul ini bukan zaman dulu, zaman rasul-rasul, di zaman kisah rasul, Rasul Paulus dan kawan-kawan. Tetapi nabi dan rasul sekarang ini juga ada di semua gereja, memberkati, mengajar gitu ya, mengajar setiap orang percaya, mengajar semua anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam kasih, di dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus tetap bekerja. Iya, Roh Kudus aktif dalam penciptaannya. Awal dunia sebelum manusia ada, dunia diawali dengan kehadiran Allah, dengan Roh Allah sendiri yang melayang-layang di udara, begitu ya. Dan itu adalah Allah sendiri, saudara. Karena kalau Roh nggak ada suara, tidak ada orangnya, pasti orang mengira itu suara hantu gitu ya. Tetapi karena itu Roh Tuhan, Roh yang kudus, Roh yang maha mulia, yang aktif, dan Roh Kudus pencipta itu ada di mana-mana, agar supaya dunia ini tercipta dengan indah dan semua yang diciptakan itu bisa melihat karya Allah yang luar biasa. Dan sampai hari ini kita merasakan, kita melihat sendiri seperti apa Roh Kudus itu aktif dalam penciptaannya. Roh Kudus aktif membimbing kita, Roh Kudus aktif terus memimpin langkah-langkah kita. Kalau enggak ada Roh Kudus, kita enggak ada semangat, saudara, untuk ibadah. Enggak ada Roh Kudus, kita enggak mau ibadah jauh-jauh dari Tawangmangu, jauh dari Mojosongo yang sebelah ujung gitu ya. Nah, zaman dulu juga ada seorang bapak dari Tawangmangu, sudah sepuh, saudara, sudah sepuh. Kami melayani kalau mau ibadah, ini bapak ini semangat sekali, sudah sepuh, jalannya aja sudah harusnya ada yang bantu, tetapi di rumah itu cuman ada cucu yang masih kecil. Beliau datang ke gereja, ke sini ya, diantar naik bis sendiri. Nanti kalau pulang baru kami antar kembali ke Tawangmangu. Karena semangat itu, dan semangat itu masih ada dan hinggap bekerja di dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu merasakan enggak kehadiran Allah saat ini? Bapak Ibu merasa dituntun oleh Roh Kudus tidak?
Atau kita menuntun diri kita sendiri, atau kita berjalan dalam kehendak kita sendiri. Oh tidak, tidak bisa. Kalau saya kalau saya rasakan saya malas saudara. Malas gitu ya. Karena dengan keterbatasan ini dan kekuatan Roh Kudus memampukan saya untuk terus bersemangat, ya saya jalani saja. Karena tugas kita ini sudah dipersiapkan untuk Tuhan, untuk melihat jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Kita dikasih mulut oleh Tuhan, dikasih mata, lengkap anggota tubuh kita, agar supaya kita mau memberitakan nama Yesus kepada orang-orang yang kita temui, yang ada di sekitar kita. Karena Roh Kudus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Iya. Nah, Roh Kudus aktif dalam penciptaan. Roh Kudus memberi hidup kepada makhluk, dan sampai hari ini kita hidup, menikmati kehidupan. Roh Kudus mengilhami para nabi dan rasul, dan ada sampai hari ini. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memelekkan mata orang buta. Itu karya dari Roh Kudus. Ya, klik berikutnya. Roh Kudus berbicara melalui firman-Nya, Efesus 6 ayat 17. Roh Kudus mengubah gaya hidup orang percaya dari cara yang lama dijadikan hidup baru, dan diberikan 9 karunia, 9 buah roh. Itu karya Roh Kudus. Ya, itu karya dari kuasa Roh Kudus memberikan 9 karunia agar supaya hidup kita, gaya hidup kita, cara hidup kita yang lama itu diubah menjadi hidup yang baru. Ya, dengan Roh Kudus yang mampu melakukan itu. Kita berusaha, kita berjuang, kalau tidak ada kekuatan dari Roh Kudus untuk memampukan kita mengubah gaya hidup yang lama, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak ada seorang pun manusia yang mampu melakukan itu. Hanya karya Tuhan, hanya karya Roh Kudus. Iya, seperti itu. Nah, 9 karunia buah Roh Kudus ini Bapak Ibu ya. Karunia buah Roh Kudus itu menjadi mengubah gaya hidup kita. Kita mau baca bersama Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, setelah diubah cara hidup kita yang lama, yang tidak berkenan ya. Kalau kita menoleh kehidupan kita masa lalu, enggak ada yang baik ya. Semua kehidupan kita di masa lalu itu amburadul. Tidak ada yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan melihat kita seperti sampah. Betul enggak? Tuhan melihat kita seperti gundukan sampah yang harus dibuang. Harus dibuang.
supaya kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan mau mengubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang baru, yang yang dipenuhi dengan buah-buah dari Tuhan. Itu bukan usaha kita, tetapi itu semua karena kasih karunia. Itu sebabnya kita sangat-sangat bersyukur hidup kita yang seperti sampah gitu ya, itu diangkat menjadi mulia di hadapan Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu, bersyukur gitu ya, Tuhan sudah melupakan masa lalu kita, amin. Tuhan menghapuskan segala dosa-dosa kita. Tuhan sudah sudah mendem segala dosa, kesalahan-kesalahan kita. Dipendemnya jero banget. Dipendemnya dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Ora ketok, sirahe ya wis ora ketok maneh. Ya, tangannya juga ora iso melambai-lambai lagi, sebab sudah dikubur, dipendem sedalam-dalamnya. Ya toh, ada nyanyian dosaku sudah dibuang ke laut gitu ya. Ya seperti itu karena Tuhan sayang, karena Tuhan kasih kepada kita, Tuhan memberikan rohnya yang baru untuk kita menjadi ciptaan baru, gaya hidup yang baru, gaya hidupnya orang Kristen. Ya ikut firman Tuhan, mengikuti Tuhan gitu ya, mengikuti Tuhan. Nah seperti itu, Roh Kudus mengubah gaya hidup orang percaya. Kalau kehidupan kita sebelum diubah itu di Galatia 5:19. Ya, tetapi setelah diubah dan kita menjadi hidup baru dan dikaruniai dengan 9 roh yang luar biasa hebatnya. Kita buka, silakan. Ya, buah roh dari karya Roh Kudus adalah kasih. Kasih. Dalam bahasa Yunaninya agape. Kasih agape ini kasih yang memperhatikan, memberkati tanpa pamrih. Jadi kalau memberi ya sudah ikhlas begitu ya. Memberi ya iya, memberi bukan karena ada sesuatu di belakang gitu ya. Bukan ada udang apa itu? Nah, ada udang di balik bakwan, di atas bakwan, ya toh. Iya di Semarang itu bakwannya gede-gede loh saudara. Bakwannya gede-gede, udangnya ya gede, wah nyenengke. Ya tapi memberi ya tulus gitu ya. Seperti ayah mengasihi anak-anaknya, memberi dengan tulus. Bisa aku memberinya cuma sedikit, ya enggak apa-apa yang memang bisanya seperti itu. Tuhan nggak harus ke Tuhan nggak harus banyak gitu ya, nggak harus dipaksa memberi banyak. Oh tidak, tetapi pemberian kita memberi dengan kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas. Bisa nggak ya kira-kira? Aduh masih belajar gitu ya. Semua kita belajar, saya juga belajar memberi dengan tanpa pamrih. Tidak ada embel-embelnya, tidak ada sesuatu di belakang pemberian itu. Ya, kemudian yang kedua karya dari Roh Kudus adalah sukacita. Bahasa Yunaninya adalah kara. Karena sukacita itu karena kehadiran Allah yang menjamah hati kita. Kehadiran Allah yang menjamah hati kita, tidak ada yang bisa membatasi, saudara.
Dengan kehadiran Allah kita bisa bahasa roh gitu ya. Dengan kehadiran Allah kita ada gairah, ada semangat untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Sekalipun enggak ada temane, ora apa-apa, pokoknya Gusti ku nomor siji gitu. Tuhan itu nomor satu dalam hidup kita. Ya, Tuhan itu nomor satu dalam hidup kita. Bukan suami, bukan istri, bukan anak-anak. Mereka itu nomor dua, tapi yang pertama, yang utama adalah Tuhan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, saudara, Tuhan itu pokoknya enggak akan, Tuhan itu selalu akan memberi dan memberi, karena melihat anaknya dengan tekun dan setia melakukan dengan percaya, karena sukacita kehadiran Allah menjamah hati kita. Kemudian yang ketiga adalah damai, atau sama dengan iron ya, damai atau iron. Ketenangan hati. Ketenangan hati ini hanya bisa didapat di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di tempat lain ya Bapak Ibu. Ketenangan hati tidak bisa kita dapatkan dengan mencari hiburan-hiburan di luar. Tidak ada. Ketenangan hati itu kalau kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan menyembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau baik, Engkau sayang sama saya Tuhan. Itu membuat hati kita tenang, membuat kita menikmati kehadiran Allah. Saya rasakan setiap saat seperti itu. Kalau kemarin-kemarin pergi naik sepeda motor sampai ke Palur bisa. Sekarang takut saudara, sekarang takut, sekarang rodo kemayu gitu ya. Harus diantar mobil gitu ya, harus diantar mobil, karena ya Bapak Ibu melihat saya seperti ini, tapi ya hati saya tetap ada damai gitu ya, ada sukacita, ada kasih Tuhan yang terus mensupport saya, yang membuat saya semakin bergairah saja untuk mencari Tuhan, begitu ya. Iya, tadi yang ketiga ya, iron, ketenangan hati hanya bisa didapat di dalam Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada. Kita senang, bahagia ya saat itu saja, tetapi sampai rumah ya wis lali, opo ya mau ceritanya. Tetapi kalau damai yang dari Tuhan itu terus ada, semakin melekat, membuat semakin cinta sama Tuhan Yesus gitu ya. Kemudian yang keempat, kesabaran. Buah roh dari karya Roh Kudus yang keempat adalah kesabaran, makrotumia. Tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Sekalipun banyak goncangan, sekalipun banyak masalah gitu ya, sekalipun tantangan yang sakit belum selesai, belum sembuh, ini lagi sakit, ini lagi datang persoalan, ini lagi persoalannya bertubi-tubi gitu ya, persoalannya bertubi-tubi, tapi Tuhan izinkan ya, Tuhan izinkan, dan Tuhan tidak membiarkan, tetap memberikan haleluya. Tuhan tetap memberikan kesabaran, kita terus berusaha untuk tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah dengan kesulitan-kesulitan yang sepertinya makin hari semakin bertambah, tetapi kuatlah dengan roh Tuhan yang menopang kita. Haleluya. Kemudian yang kelima, kemurahan, Kristotes.
tidak mau menyakiti orang yang menyebabkan penderitaan gitu ya. Kemurahan yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kemurahan yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Itu terus kita salurkan dengan tulus gitu ya. Kita lakukan dengan tulus, dengan tidak membuat orang itu menjadi menderita. Kita lakukan sekalipun tidak menyenangkan, sekalipun orang yang kita kita beri tidak responnya kurang baik begitu ya, tapi lakukan selalu, tekunlah melakukan, pasti orang itu akan luluh, pada akhirnya akan luluh. Tetaplah selalu melakukan seperti itu, tidak menyakiti orang. Itulah kemurahan yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Jangan sampai jangan sampai kita terus malas untuk melakukan, tapi lakukanlah dengan setia. Kemudian kebaikan, agathosune, bergairah akan kebenaran, keadilan, dan membenci kejahatan. Wow, yang Tuhan ajarkan ini sepertinya susah gitu ya. Aduh, semuanya susah Tuhan, susah dipahami, susah dilakukan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sudah diberi karunia yang begitu luar biasa, ya tidak boleh berhenti, tetap melakukan begitu ya, agar semakin semakin bertambah-tambah. Kalau kita melakukan dengan setia, Tuhan akan tambah-tambahkan. Tapi kalau kita ogah-ogahan ya Tuhan tidak akan nambah-nambahkan lagi. Seperti orang yang dikasih talenta gitu ya, dikasih talenta satu saja, tidak dilakukan dengan tekun, dengan setia. Malahan tuannya pulang dikembalikan. Tuan, ini talenta yang Tuhan kasih ke saya kembalikan. Saya tahu Tuhan itu orang yang bengis, Tuhan itu orang jahat. Ya mungkin dia iri gitu ya, karena yang lain dikasih 4, 5, tapi dia cuma 1. Hanya 1 saja tidak setia, mana mungkin Tuhan akan bisa memberi lebih. Tuhan melihat, mengukur gitu ya, Tuhan melihat, mengukur kemampuan kita seperti apa. Kalau dikasih hanya 1 talenta saja, tidak dilakukan dengan tekun. Iya. Yang ketujuh, buah roh dari karya Roh Kudus adalah kesetiaan, memegang janji, komitmen, jujur, dan bisa dipercaya. Wah, ini Bapak Ibu Saudara yang harus kita pegang gitu ya, yang harus kita pegang dengan setia, yang harus kita pegang dengan setia. Dan bisnis ini atau kesetiaan ini, dengan komitmen kita mau setia kepada Tuhan, mau semakin cinta kepada Tuhan, ini tidak boleh luntur, ya tidak boleh luntur. Kemudian kelemah lembutan, praotes ini bisa tegas dan lunak. Ini menggambarkan seseorang yang bisa marah saat diperlukan dan bisa tunduk dan rendah hati saat dibutuhkan. Seperti kelembutan hati Paulus, begitu dirubah oleh Tuhan, jadi waktu menjadi orang yang jahat, orang ganas, dia datang ke rumah-rumah orang, laki-laki dan perempuan, anak-anak diseret, dihajar habis-habisan. Tetapi setelah dikuasai, dipegang, ditangkap oleh Roh Kudus, menjadi orang yang lembut hati. Menjadi orang yang lembut hati, itu karya Roh Kudus. Orang jahat, pencuri sekalipun, kalau benar-benar hidupnya menyerah kepada Tuhan,
menjadi baik. Menjadi baik, menjadi hebat karena karya Roh Kudus itu luar biasa. Iya. Kemudian Musa di dalam Bilangan 12 ayat 3. Tolong di ini Mas di ini apa? Bilangan 12 ayat 3. Bilangan 12 ayat 3. Bilangan 12. Ya. Iya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas bumi. Jumlah manusia di bumi itu enggak bisa dihitung ya, saudara. Enggak bisa dihitung karena saking banyaknya. Tetapi satu-satunya manusia yang lembut hatinya di hadapan Tuhan adalah Moses, lembut hatinya. Hatinya bisa ditata oleh Tuhan, hatinya bisa diatur oleh Tuhan, hatinya bisa didisiplin oleh Tuhan. Itulah Musa yang luar biasa. Moses itu juga seperti itu, saudara. Dia nggak bisa ada orang ngomong kasar, sedikit gitu ya, dia langsung berair mata, gitu. Dia langsung air mata, karena ya itu tadi, saya ya nggak ngerti. Waktu lahir kok ya saya itu memberi nama Musa, karena lembut hatinya, sekalipun rada nyelolek gitu ya, rada bandel gitu ya, tapi dia hatinya lembut. Dia sayang sama orang tua. Hatinya bisa diatur, sekalipun awalnya susah gitu ya, tapi kalau dikasih pengertian dia ngerti. Musa, hanya Musa loh saudara, sama di PL itu hanya Musa yang hatinya lembut. Kemudian di PB, di Perjanjian Baru ya si Rasul Paulus, luar biasa. Tetapi kalau hati kita serahkan kepada Tuhan secara penuh gitu ya, Tuhan mampu kok melembutkan hati kita. Amin. Tuhan mampu hati yang keras, hati yang kasar, hati yang tidak mau diatur, karena karya Roh Kudus menjadi hati yang lunak, kayak bubur sumsum. Kayak bubur sumsum, lembut gitu ya. Enak gitu ya, kalau di mulut enak sekali. Bapak Ibu, seperti itu ya, kita belajar Musa yang hatinya lembut. Dia sering diserang oleh bangsa Israel, umatnya sendiri dia sering. Mereka kekurangan air, marah-marah sama Musa. Kekurangan makanan, marah-marah sama Musa. Padahal mereka itu sedang dibimbing gitu ya. Mereka sedang dituntun supaya keluar dari perhambaan si setan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Tapi dasar hati nuraninya yang keras itu membuat orang Israel ini suka marah-marah sama Musa, Harun dan Miriam. Tetapi semua itu Tuhan yang atur gitu ya. Kembali kepada Tuhan. Dan orang-orang Israel banyak yang mati dipagut ular waktu di padang gurun karena menentang Musa, tidak mau menurut gitu ya kata-kata Musa. Padahal Musa ini kan hambanya Tuhan, disuruh Tuhan untuk membimbing mereka menjadi orang-orang yang mau beribadah, tetapi karena ketegaran, keangkuhan hati mereka seperti itu. Iya.
Yang kesembilan, penguasaan diri atau enkrateia, menguasai keinginan mata nafsu dan menjaga kekudusan. Seluruh hidup kita sudah menjadi milik Tuhan. Ya, sudah menjadi milik Tuhan, kita hidup di dalam karunia Tuhan, hidup bersih, hidup kudus, hidup suci. Jangan lagi kita mau bermain-main lagi dengan dosa. Karena kalau kita akan terus melakukan seperti itu, kalau kita mau melakukan terus seperti itu saudara, sia-sia karya Roh Kudus buat kita. Ya, akan menjadi sia-sia. Tapi mari kita bersama-sama untuk menguasai keinginan mata, keinginan hati, keinginan nafsu, keinginan daging yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lepas dari semuanya itu, hidup baru bersama Tuhan Yesus dalam karya Roh Kudus. Haleluya. Kemudian ya, perkataan Paulus ini Bapak Ibu di Galati 9 ayat 22, Galati 5 itu tadi ya. Perkataan Paulus ini diilhami oleh Roh Allah agar gaya hidup orang percaya mempraktekkan sifat-sifat baik ini, karena tidak ada hukum yang melarang kita untuk hidup menurut prinsip-prinsip ini. Jika kita lepas dari semuanya ini, artinya kita lepas dari kasih karunia. Kalau kita lepas dari kasih karunia, apa jadinya? Sia-sia selama ini kita beribadah. Tapi marilah kita terus ikuti alurnya Tuhan Yesus saja. Haleluya. Tuhan memberkati. Sampai di sini firman Tuhan. Dan kita terus hidup dalam kasih Tuhan, karya Roh Kudus terus membimbing kita, membuat kita semakin hidup berkenan. Haleluya. Kita mau pujikan peganglah tanganku Roh Kudus.
jalan. Kudus, 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 kudus Tuhan, kuduslah syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang prima, Yesus namanya. nama yang prima, Nama yang prima, Yesus namanya. nama yang prima, Nama yang prima, Yesus haleluya. Hanya nama Yesus yang memberi menang kepada kami dalam kehidupan yang masih di dunia ini. Tuhan, kami harus melawan segala tipu daya, segala kuasa yang akan mengganggu hidup kami. Tuhan, membentengi kami agar karya Roh Kudus itu benar-benar terjadi dalam hidup kami, menjelma menjadi satu dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami selalu dituntun Tuhan, dipimpin oleh Tuhan untuk mencapai kehidupan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berterima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan, amin. Terima kasih Oma Christine yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan memberikan pemberian yang terbaik. Saya undang petugas kolekta untuk boleh maju ke depan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan
kita akan berdoa bagi persembahan. Mari kita arahkan tangan kita kepada persembahan. Kita mau bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga saat hari ini Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami telah memberikan yang terbaik. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi. Kami percaya Tuhan Engkau yang berkati kami melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pengelolanya, berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan, supaya apa yang boleh kami tabur di tempat ini Tuhan boleh memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan menyaksikan waktu sepanjang minggu ini. Ya, puji nama Tuhan, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, besok hari Minggu kita akan laksanakan ibadah perjamuan kudus. Jadi mari Bapak Ibu hadir dalam ibadah perjamuan kudus. Hari ini banyak yang tidak hadir, banyak yang jagong katanya gitu ya. Tapi tidak mengurangi kita untuk kita rindu bersekutu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini ada 1-2 patah kata yang akan disampaikan oleh Bapak James, Pak Milaya dan Ibu Tisa yang sudah melaksanakan pernikahan di gereja kita di tempat ini di tanggal 5 Mei. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, puji Tuhan. Kami dari tanggal 5 selesai acara baru bisa ketemu lagi nih, kayaknya lama banget gak bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Bukan kami kemana-mana, kami setelah tanggal 5 langsung kembali ke Tawamangu dan langsung orientasi di sana. Jadi selama 2 minggu kemarin juga kami melakukan ibadah di Tawamangu. Nah, rencana kami nanti dalam 1 bulan itu kami akan berbagi ibadah di Tawamangu dan ibadah di Gibis Petoran ini, Pintu Iman ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Musi, Ibu Gembala, Ibu Christine, Pak Ishak, atas pelayanannya pada saat pemberkatan peneguhan pernikahan kami, juga kepada Bapak Ibu seluruhnya yang hadir pada pagi hari ini telah berpartisipasi mendukung proses pemberkatan dan peneguhan pernikahan kami. Tamu yang datang juga cukup ramai, kami bersukacita. Kami melihat mereka juga disambut dengan baik di tempat ini dan mereka juga menyampaikan rasa syukur, senang melihat prosesnya berjalan dengan baik dan penuh sukacita. Kami berdua menyampaikan terima kasih sekali lagi, kiranya apa yang Bapak Ibu berikan semua Tuhan Yesus membalas berlipat-lipat kali ganda. Itu doa kami sekeluarga. Mungkin ada Tisa. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak James dan Ibu James. Ya, haleluya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya tidak banyak memberikan info, pengumuman. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. F. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini minggu keempat. Jadi satu hal yang kita kerjakan di minggu keempat adalah kita memberikan persembahan diakonia. Jadi nanti tolong disiapkan. Jadi kita akan memberikan persembahan diakonia. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus.
Inilah yang ku pegang setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan padamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian Pujian dan pengagungan manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami bersyukur Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Engkau yang berotoritas di tempat ini. Kami percaya buah-buah roh yang diberitakan firman Tuhan pagi hari ini kami sudah tangkap, dan itu ada dalam hati kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, memberikan kasih yang tidak membalas, kasih yang benar-benar tulus tanpa pamrih. Kami percaya hari-hari ini kami dipakai untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Kami bersyukur untuk ibadah-ibadah yang berlangsung, dan pertemukan kami dalam ibadah hari Kamis, doa pagi, ibadah raya besok Minggu. Dan kami percaya kuasa Tuhan bekerja. Sebentar kami akan berikan persembahan diakonia. Tuhan akan memberkati kami berlimpah-limpah. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati hidup nikahmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu, diberkati masa depanmu. Apapun yang kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu.